Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan strategis dan operasional proyek. Apa sih perencanaan strategis dan operasional proyek itu? Mari kita bahas di sini. Yang pertama ada fungsi dan proses perencanaan. Fungsi perencanaan itu sendiri adalah sebagai sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek, sebagai dasar pengaturan alokasi sumber daya, sebagai alat untuk mendorong perencana dan pelaksana melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu sebagai pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Proses dan perencanaan. Sering dikatakan bahwa proses perencanaan lebih penting daripada perencanaan itu sendiri. Karena pada proses perencanaan, para pimpinan dan pelaksana dipaksa untuk ikut berpikir aktif dan bersuara mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan yang menjadi tanggung jawabnya. Pada saat itu, mereka mulai melihat ke depan untuk mengantisipasi persoalan yang mungkin timbul pada taraf implementasi dan bagaimana mengatasinya. Penyusunan suatu perencanaan yang lengkap sekurang-kurangnya meliputi penentuan tujuan. Tujuan organisasi atau perusahaan dapat diartikan sebagai suatu yang memberikan arah gerak segala kegiatan yang hendak dilakukan. Misalnya, tujuan perusahaan adalah meningkatkan nilai saham perusahaan di pasaran. Yang kedua, sebagai penentuan sasaran. Sasaran adalah titik-titik tertentu yang perlu dicapai bila organisasi tersebut ingin memenuhi tujuannya. Dalam konteks di atas, kegiatan proyek dapat digolongkan sebagai kegiatan dengan sasaran yang telah ditentukan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, pengkajian posisi awal terhadap tujuan. Pengkajian posisi dan situasi awal terhadap tujuan dan sasaran bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan posisi organisasi saat awal terhadap sasaran. Misalnya berupa besar sumber daya yang tersedia dalam bentuk dana, peralatan, dan tenaga. Hanya setelah mengetahui posisi awal terhadap jarak sasaran, dapat dimulai diidentifikasi hambatan dan kemudahan. Selanjutnya, sebagai pemilihan alternatif, dalam usaha meraih tujuan dan sasaran, tersedia berbagai pilihan tindakan atau cara. Umumnya, ditempuh pilihan yang menjanjikan cara yang paling efisien dan ekonomis dari segi biaya. Pengkajian dilakukan dengan mencoba menjawab pertanyaan sebagai berikut. Apakah alternatif yang dipilih memiliki cukup keluasan untuk menghadapi perubahan keadaan yang mungkin timbul? Apakah itu merupakan alternatif terbaik untuk memenuhi tuntutan proyek akan jadwal, biaya, dan mutu? Apakah alternatif yang dipilih telah mempertimbangkan tersedianya sumber daya pada saat diperlukan? Apakah telah dipikirkan penggunaan teknologi baru? Kemudian selanjutnya, penyusunan rangkaian langkah untuk mencapai tujuan. Proses ini terdiri dari menetapkan langkah yang terbaik yang mungkin dilaksanakan setelah memperhatikan berbagai batasan. Kemudian menyusunnya menjadi urutan dan rangkaian menuju suatu sasaran. Ini adalah alur penyusunan rangkaian langkah untuk mencapai tujuan. Di samping segi proses dan sistematika suatu perencanaan dapat ditinjau dari hierarki yang menerangkan urutan jenjang dan kegunaannya. Berikut adalah hierarki perencanaan. Misi perusahaan. Suatu perencanaan diawali dengan adanya misi perusahaan yang jelas. Misi tersebut sekurang-kurangnya harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa jenis dan kemana arah usaha atau bisnis yang akan dimasuki oleh organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, tujuan dan sasaran perusahaan. Tujuan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil penting yang harus dicapai oleh perusahaan dalam rangka memenuhi misi di atas. Misalnya, membuat proyek untuk menambah pendapatan dan menaikkan
meningkatkan nilai atau saham perusahaan. Sedangkan sasaran adalah target spesifik untuk mendukung tujuan di atas. Misalnya, agar berhasil dengan baik, proyek harus memenuhi sasaran lingkup, biaya, jadwal, dan mutu. Perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah perencanaan yang meliputi pengambilan keputusan tentang kebijakan untuk mencapai sasaran dalam usaha memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan macam ini berurusan dengan masalah-masalah kegiatan organisasi yang bersifat mendasar, berdampak jauh, dan memberikan kerangka bagi perencana operasi pelaksanaan. Perencanaan strategis disusun setelah mengadakan evaluasi menyeluruh mengenai kekuatan dan kelemahan perusahaan serta resiko kegiatan yang bersangkutan. Perencanaan operasional. Perencanaan operasional proyek adalah perencanaan terinci yang dimaksud untuk menjabarkan segala sesuatu yang telah digariskan dalam perencanaan strategis menjadi suatu action plan dan performance measurement baseline kegiatan pengendalian. Perencanaan strategik proyek. Terdapat perencanaan dan keputusan yang dapat digolongkan sebagai perencanaan strategis. Di antaranya yaitu: yang pertama, keputusan go or not to go. Dalam rangka melihat prospek investasi dengan cara membangun suatu proyek, terdapat dua titik penting, yaitu pada akhir studi kelayakan di tahap konseptual dan pada akhir tahap perencanaan dan pengembangan. Yang kedua, meletakkan batasan atau definisi lingkup proyek. Dalam proses merumuskan gagasan menjadi proyek, dijumpai banyak alternatif perihal berapa besar lingkungan proyek dan batasan-batasannya. Setelah mempertimbangkan biaya, jadwal, mutu, serta tujuan perusahaan secara menyeluruh, barulah ditentukan lingkup proyek yang definitif. Yang ketiga, penentuan alokasi atau pembagian lingkup kerja. Yang dimaksudkan dengan alokasi bagian lingkup kerja di sini adalah bagian-bagian lingkup kerja proyek yang bisa dikerjakan secara terpisah oleh suatu organisasi atau perusahaan tertentu di luar kontraktor utama. Selanjutnya, penyusunan strategi penyelenggaraan. Strategi penyelenggaraan ini menyangkut keputusan yang perlu diambil setelah dikaji pilihan-pilihan yang tersedia berkaitan dengan cara mencapai sasaran proyek, antara lain penentuan bobot sasaran pokok, penggunaan jasa konsultan atau kontraktor, pemilihan macam kontrak, dan partisipasi nasional. Penentuan bobot sasaran pokok. Sasaran-sasaran pokok proyek adalah lingkup, biaya, jadwal, dan mutu. Keempatnya berkaitan erat saling tarik-menarik, dalam arti mengubah dimensi yang satu akan berakibat terhadap yang lain. Seperti yang pertama, mempertinggi standar mutu akan menaikkan biaya proyek, mempercepat jadwal penyelesaian pada umumnya akan menaikkan biaya. Mengurangi biaya tanpa mengubah lingkup proyek dapat menurunkan mutu instalasi yang dibangun. Mengubah lingkup proyek akan berpengaruh terhadap biaya, jadwal, dan mungkin juga mutu. Bobot keempat, sasaran tersebut perlu ditentukan secara kuantitas satu dengan yang lain. Unsur mana yang diprioritaskan dan diberi bobot lebih berat relatif terhadap yang lain, tergantung pada keputusan pemilik sesuai dengan kepentingan perusahaan. Keputusan itu dapat berupa penyelesaian proyek secepatnya agar produk yang dihasilkan dapat memasuki pasar mendahului pesaing. Penentuan mutu peralatan sehingga memenuhi standar industri sejenis. Perhitungan biaya sewajarnya. Kemudian yang terakhir, lingkup proyek diusahakan tidak mengalami perubahan. Yang kedua, penggunaan jasa kontraktor dan atau konsultan. Salah satu keputusan penting sebelum mulai melaksanakan kegiatan proyek adalah menentukan siapa yang akan diserahi tanggung jawab menangani penyelenggaraan proyeknya itu,
dikerjakan sendiri oleh pihak pemilik dengan memakai tenaga yang tersedia di perusahaan, menggunakan jasa konsultan, menggunakan jasa kontraktor utama, memanfaatkan kombinasi kemungkinan-kemungkinan di atas. Hubungan kerja dan tanggung jawab antara pemilik dan kontraktor utama untuk implementasi fisik proyek EMK diatur dalam kontrak yang disetujui bersama. Selanjutnya, partisipasi nasional. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan negeri, seringkali pemerintah negara lokasi proyek berada mempunyai kebijakan yang bertujuan untuk memprioritaskan penggunaan tenaga maupun material dari negara tersebut. Selanjutnya, filosofi desain. Filosofi desain bermaksud merumuskan keterbatasan atau hambatan pada desain engineering setelah pihak pemilik proyek mempertimbangkan aspek ekonomi dan kebijakan yang lain. Perencanaan operasional. Seperti telah diutarakan sebelumnya, perencanaan operasional adalah perencanaan terinci yang dimaksudkan untuk menjabarkan segala sesuatu yang telah digariskan dalam perencanaan strategis. Dilihat dari tahap dan kegunaannya, perencanaan operasional dapat dibedakan menjadi perencanaan dasar dan perencanaan pengendalian, yaitu yang pertama ada perencanaan dasar. Segera setelah kegiatan proyek dimulai, dipersiapkan perencanaan dasar seperti perkiraan biaya dan jadwal dan penetapan standar mutu, organisasi pelaksanaan, serta pengisian personil. Demikian pula urutan langkah pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan tahap ini dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar berpijak bagi suatu penyelenggaraan proyek sesuai dengan tersedianya informasi dan data. Yang kedua, perencanaan untuk pengendalian. Pada tahap selanjutnya, bila data-data dan informasi lebih banyak tersedia dan terkumpul, maka disusun perencanaan yang lebih terinci dan lebih tebal akurasinya. Perencanaan ini digunakan manajemen sebagai alat pengendalian atau performance measurement baseline. Unsur-unsur perencanaan operasional proyek. Yang pertama, perencanaan lingkup proyek. Perencanaan lingkup proyek adalah proses memberikan deskripsi, gambaran, perwujudan proyek, dan batas-batasnya secara tertulis. Sebagai contoh, untuk proyek EMK, perencanaan lingkup proyek dihasilkan dari suatu studi kelayakan, terutama mengenai aspek teknis dan finansial atau manfaat dan biaya. Yang kedua, perencanaan mutu. Perencanaan mutu proyek adalah proses perencanaan standar dan kriteria mutu yang akan dipakai oleh proyek, serta usaha untuk dapat memenuhinya. Parameter standar dan kriteria menjadi masukan penting pada waktu menentukan definisi lingkup proyek. Ketentuan standar mutu akan besar pengaruhnya terhadap biaya proyek, terutama pada waktu desain engineering, seleksi peralatan dan material. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan mutu atau quality policy dari pihak pimpinan pemilik maupun kontraktor untuk dipakai sebagai pegangan pelaksanaan. Yang ketiga, perencanaan waktu. Perencanaan waktu atau jadwal proyek meliputi langkah-langkah yang bertujuan agar proyek dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran waktu yang ditetapkan. Yang keempat, perencanaan biaya. Perencanaan atau perkiraan biaya terdiri dari serangkaian langkah untuk memperkirakan besar biaya dari sumber daya yang diperlukan oleh proyek. Langkah tersebut termasuk mempertimbangkan sebagai alternatif yang mungkin dapat menghasilkan biaya yang paling ekonomis bagi kinerja atau material yang sebanding. Jadi, perencanaan biaya baru dapat diselesaikan bila telah tersedia perencanaan keperluan sumber daya. Faktor resiko besar pengaruhnya terhadap perencanaan biaya yang mengharuskan disediakan sejumlah konsistensi dan asuransi. Yang keenam,
perencanaan atau program pengelolaan resiko. Karena proyek selalu menghadapi berbagai resiko yang dapat berdampak besar terhadap pencapaian sasaran, maka pengelola proyek perlu memiliki perencanaan atau program pengelolaan resiko, terutama dalam masalah tanggapan respon terhadapnya. Yang ketujuh, perencanaan kontrak dan pembelian. Perencanaan kontrak dan pembelian adalah proses penyusunan kebijakan kontrak dan pembelian. Kemudian, identifikasi dan pendokumentasian berbagai material peralatan dan tenaga kerja keperluan proyek, misalnya kontraktor, dengan cara kontrak atau pembelian. Yang kedelapan, perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi meliputi penentuan dan pemilihan jenis komunikasi, informasi, dan sarana komunikasi yang diperlukan proyek, serta kapan dan berapa banyak frekuensinya. Yang terakhir yaitu overall project plan, berupa dokumen yang berisi program dengan unsur-unsur perencanaan yang disebutkan pada butir-butir di atas dalam bentuk terkonsolidasi. Teknik dan metode perencanaan. Yang pertama, top down dan bottom up. Pendekatan top down berarti perencanaan dimulai dari atas ke bawah. Di sini, proyek digambarkan sebagai satu lingkup kegiatan utuh dari pekerjaan awal sampai penutupan dan ditentukan kurun waktu pelaksanaannya. Yang kedua, perencanaan yang efektif. Bagi perencanaan strategis para atasan yang memiliki posisi pimpinan pelaksana, hendaknya mengerti dan menguasai sepenuhnya. Dipikirkan suatu kontingensi untuk menanggulangi situasi yang tidak terduga. Hal ini mencegah jangan sampai tersudut ke posisi yang tidak siap. Fungsi dan proses pengendalian. Pengendalian adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan antara pelaksanaan dan standar, kemudian mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan agar sumber daya digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran. Pengendalian proyek yang efektif dan tidak efektif. Suatu pengendalian proyek yang efektif ditandai oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tepat waktu dan peka terhadap penyimpangan. Yang kedua, bentuk tindakan yang diadakan tepat dan benar. Selanjutnya, terpusat pada masalah atau titik yang sifatnya strategis dilihat dari segi penyelenggaraan proyek. Mampu mengetengahkan dan mengkomunikasikan masalah dan penemuan, sehingga dapat menarik perhatian dan pimpinan maupun pelaksanaan proyek yang bersangkutan, agar tindakan koreksi yang diperlukan segera dapat dilaksanakan. Kegiatan pengendalian tidak lebih dari yang diperlukan.